It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. A few moments later. Ada ni imigrasi ni. Lo milih. Imagination. Nice. Halo semua, saya Aflahul Anaf Diaul Haq. Selamat datang di video pembelajaran sistem operasi. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu countermeasure atau mitigasi keamanan pada sistem operasi. Seiring berkembangnya teknologi, sistem operasi seperti Windows, Linux, MacOS, Android, dan iOS menjadi target utama berbagai ancaman keamanan, mulai dari virus, malware, ransomware, spyware, hingga serangan jaringan dan eksploitasi celah keamanan. Tanpa sistem keamanan yang baik, data pribadi, data perusahaan, bahkan infrastruktur penting bisa dengan mudah diserang dan disalahgunakan. Oleh karena itu, mitigasi keamanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sistem operasi modern. Dalam video ini, kita akan membahas 7 teknik mitigasi utama, yaitu patching dan updates, firewall, intrusion detection system, antivirus dan anti-malware, secure configuration, sandboxing, dan virtualisasi untuk isolasi. Mari kita mulai pembahasan dari konsep dasarnya. Bagian pertama, pengantar countermeasure. Countermeasures atau mitigasi adalah langkah-langkah perlindungan yang diterapkan untuk yang pertama mencegah serangan, yang kedua mendeteksi ancaman, dan yang ketiga mengurangi dampak jika serangan terjadi. Dalam konteks sistem operasi, mitigasi dilakukan pada yang pertama kernel sistem operasi, yang kedua aplikasi, yang ketiga jaringan, dan yang terakhir pengguna. Apa tujuan utama mitigasi keamanan? Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan atau confidentiality, yang kedua untuk menjamin integritas data atau integrity, dan yang ketiga untuk memastikan ketersediaan sistem atau availability. Ketiga prinsip ini dikenal sebagai CIA Triad yang menjadi dasar keamanan informasi. Bagian 2, patching dan updates. Apa itu patch? Patch adalah perbaikan perangkat lunak yang diliris oleh pengembang untuk menutup celah keamanan, memperbaiki bug, dan meningkatkan performa. Mengapa patch itu penting? Banyak serangan terjadi karena sistem operasi tidak diperbarui dan menggunakan versi lama yang memiliki celah keamanan. Contohnya, serangan WannaCry ransomware memanfaatkan celah Windows yang belum di-patch. Contoh-contoh implementasi. Yang pertama, Windows Update.
Windows Update adalah mekanisme resmi dari Microsoft untuk menjaga sistem tetap aman dan stabil. Manfaatnya untuk menutup celah keamanan, meningkatkan stabilitas sistem, dan melindungi dari malware dan exploit terbaru. Yang kedua, Linux Package Manager. Pada sistem Linux, pembaruan dilakukan melalui Package Manager sesuai distro yang digunakan. Manfaatnya untuk memperbarui kernel, library, dan aplikasi secara terpusat, menjamin kompatibilitas antar paket, dan patch keamanan dapat diterapkan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada Android dan iOS System Update. Sistem operasi mobile juga memiliki mekanisme update bawaan. Manfaatnya melindungi data pengguna dari exploit aplikasi berbahaya, menutup celah keamanan pada sistem dan aplikasi bawaan, menjaga kompatibilitas dengan aplikasi terbaru. Patching dan update adalah langkah penting dalam mitigasi keamanan sistem operasi karena memastikan sistem selalu menggunakan versi terbaru yang lebih aman, stabil, dan terlindungi dari ancaman siber. Apa saja risiko jika kita tidak update? Yang pertama, eksploitasi celah keamanan. Yang kedua, kebocoran data. Dan yang ketiga, pengambil alihan sistem. Patching sebaiknya dilakukan secara berkala, otomatis, dan terjadwal. Bagian 3. Firewall. Fungsi firewall yaitu untuk mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Yang kedua, memblokir akses tidak sah. Dan yang ketiga, mengizinkan hanya koneksi yang terpercaya. Apa itu firewall? Firewall adalah pertahanan pertama antara sistem operasi dan jaringan luar. Jenis-jenis firewall. Yang pertama ada host-based firewall. Contohnya Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall untuk memblokir akses jaringan ke aplikasi tertentu atau hanya mengizinkan port tertentu, misalnya port 80 dan 443. Contoh yang kedua, Iptables atau Linux. Firewall berbasis command line pada sistem operasi Linux. Penggunaannya mengizinkan SSH hanya dari IP tertentu dan memblokir semua koneksi kecuali HTTP dan HTTPS. Jenis firewall yang kedua yaitu network firewall. Network firewall adalah firewall yang ditempatkan di perangkat jaringan, bukan di host individual. Firewall ini berfungsi melindungi seluruh jaringan dengan memfilter lalu lintas data yang melewati jaringan tersebut. Penggunaannya memblokir akses dari internet ke jaringan internal dan mengizinkan hanya layanan tertentu seperti web server atau VPN. Cara kerjanya. Firewall bekerja berdasarkan alamat IP, port, dan protokol. Contoh, port 22 hanya dibuka untuk SSH dan port 80 dan 443 untuk web server. Firewall membantu untuk mencegah port scanning, akses ilegal, dan serangan berbasis jaringan. Bagian 4. Intrusion Detection System atau IDS. Apa itu IDS? IDS adalah sistem yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Fungsi-fungsi IDS. Yang pertama, untuk memonitor sistem dan jaringan. Yang kedua, mendeteksi serangan. Dan yang terakhir, memberikan peringatan kepada administrator. Jenis-jenis IDS. Yang pertama,
ada Network Based IDS atau NIDS. NIDS memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan. Cirinya dipasang pada titik strategis jaringan, misalnya di router, switch, atau gateway. Fungsinya untuk melindungi banyak perangkat sekaligus dan tidak membebani sistem host. Yang kedua yaitu host-based IDS atau HIDS. HIDS dipasang pada satu perangkat atau host untuk memantau aktivitas internal sistem. Cirinya memantau log sistem, file sistem, dan aktivitas proses. Fungsinya untuk mendeteksi serangan dari dalam dan detail dan spesifik terhadap satu host. Ringkasannya yaitu NIDS itu fokus pada jaringan dan HIDS fokus pada host atau sistem. Contoh-contoh tools. Yang pertama ada Snort. Snort ini termasuk Network Based IDS atau NIDS. Digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara real time. Umum dipakai di jaringan skala kecil hingga besar. Yang kedua ada Suricata, termasuk Network Based IDS atau IPS. Mendukung multithreading sehingga lebih cepat dari Snort pada jaringan besar. Cocok untuk lingkungan enterprise. Dan yang ketiga ada OSEC. OSEC ini termasuk host-based IDS atau HIDS. Dipasang langsung pada sistem Windows, Linux, dan MacOS. Dan cocok untuk server dan endpoint. Kesimpulannya, Snort dan Suricata adalah NIDS atau jaringan, sedangkan OSEC adalah HIDS atau host system. HIDS tidak selalu menghentikan serangan, tetapi sangat penting untuk deteksi dini dan analisis forensik. Bagian 5. Antivirus dan anti-malware. Antivirus adalah lapisan perlindungan terhadap software berbahaya. Ancaman yang dihadapi antivirus, yang pertama ada virus, program berbahaya yang menempel pada file atau aplikasi dan menyebar saat file dijalankan, dapat merusak atau menghapus data. Yang kedua ada worm. Worm ini adalah malware yang dapat menyebar sendiri melalui jaringan tanpa interaksi pengguna, sering menyebabkan jaringan menjadi lambat. Yang ketiga ada Trojan. Trojan yaitu program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi normal. Setelah dijalankan, Trojan dapat mencuri data atau membuka akses bagi hacker. Yang keempat ada ransomware. Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tembusan agar data dapat dipulihkan. Yang kelima, spyware, yaitu program yang memata-matai aktivitas pengguna seperti pencurian password, data pribadi, dan riwayat browsing. Cara kerja antivirus. Yang pertama, signature based detection. Antivirus ini membandingkan file dengan database tanda tangan signature malware yang sudah dikenal. Efektif untuk ancaman lama dan kurang efektif untuk malware baru. Yang kedua, heuristic analysis, yaitu mendeteksi malware berdasarkan pola dan karakteristik mencurigakan meskipun belum dikenal sebelumnya. Yang ketiga, behavior monitoring, memantau perilaku program secara real time seperti percobaan mengubah sistem atau mengenkripsi file secara massal. Contoh antivirus populer.
Yang pertama, Windows Defender. Antivirus bawaan Windows dengan perlindungan real-time dan update otomatis. Yang kedua, Avast. Antivirus populer dengan versi gratis dan fitur proteksi web serta email. Yang ketiga, Kaspersky. Dikenal dengan tingkat deteksi malware yang tinggi dan perlindungan menyeluruh. Yang keempat, Bitdefender. Antivirus dengan teknologi behavior-based detection dan performa ringan. Antivirus modern bekerja real-time dan terintegrasi langsung dengan sistem operasi. Bagian 6. Secure Configuration. Secure Configuration adalah pengaturan sistem operasi secara aman. Contoh Secure Configuration: menonaktifkan layanan yang tidak digunakan, mengatur hak akses user, menggunakan password yang kuat, dan mengaktifkan logging dan auditing. Prinsip least privilege, yaitu pengguna hanya diberi hak akses seperlunya saja, tidak lebih. Kesalahan konfigurasi adalah salah satu penyebab utama kebocoran data. Bagian 7. Sandboxing. Sandboxing adalah teknik menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi. Tujuan sandboxing yaitu untuk membatasi dampak malware dan untuk mencegah aplikasi mengakses sistem utama. Berikut contoh sandboxing yang umum digunakan pada sistem modern. Yang pertama ada Google Chrome Sandbox. Google Chrome menggunakan multiproses sandboxing untuk mengisolasi setiap tab dan plugin. Manfaatnya, jika sebuah tab kena malware, dampaknya tidak menyebar ke sistem atau tab lain. Yang kedua, Android App Sandbox. Android menerapkan sandbox pada setiap aplikasi sejak sistem operasi pertama. Manfaatnya untuk melindungi data pengguna dari aplikasi berbahaya dan untuk mencegah satu aplikasi mencuri data aplikasi lain. Yang ketiga ada iOS App Isolation. iOS menerapkan sandboxing yang sangat ketat pada setiap aplikasi. Manfaatnya, keamanan tinggi terhadap malware dan risiko penyebaran aplikasi berbahaya sangat kecil. Jika aplikasi berbahaya, kerusakan hanya terjadi di sandbox, tidak ke seluruh sistem. Bagian 8. Virtualisasi untuk isolasi. Virtualisasi memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu perangkat. Apa saja manfaat virtualisasi? Yang pertama, isolasi sistem. Yang kedua, keamanan tinggi. Dan yang ketiga, testing malware tanpa risiko. Contoh software virtualisasi. Yang pertama, VirtualBox. Software virtualisasi open source yang berjalan di Windows, Linux, dan MacOS. Cocok untuk pembelajaran dan simulasi sistem operasi. Yang kedua, VMware, yaitu virtualisasi profesional yang banyak digunakan di lingkungan enterprise dan data center, menyediakan performa dan fitur manajemen yang lebih lengkap. Yang terakhir, Hyper-V, yaitu platform virtualisasi bawaan Windows, terutama Windows Server, dan banyak digunakan untuk kebutuhan bisnis dan server. Virtualisasi sering digunakan di data center. Data center untuk menjalankan banyak server virtual dalam satu mesin fisik, sehingga menghemat biaya dan sumber daya. Yang kedua, cloud computing. Menjadi dasar layanan cloud seperti infrastruktur as a service atau IaaS, misalnya pada AWS, Azure, dan Google Cloud. Yang ketiga, security lab.
digunakan untuk pengujian malware, simulasi serangan, dan latihan keamanan tanpa membahayakan sistem utama. Sebagai kesimpulan, keamanan sistem operasi tidak bergantung pada satu metode saja, melainkan kombinasi berbagai countermeasures. Ketujuh mitigasi yang telah kita bahas, yaitu patching and updates, firewall, IDS, antivirus, secure configuration, sandboxing, dan virtualisasi. Semua teknik ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem operasi yang aman, stabil, dan andal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang keamanan sistem operasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kalau masih ada yang belum dipahami, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share supaya makin banyak yang belajar bersama. Yuk bantu sebarkan ilmu. Like, komen, dan share video ini. Bye-bye.